Tes tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Abdul Rasid. Di sini kita memasuki chapter 8 untuk kecerdasan buatan. Langsung saja di nomor pertama, yaitu apa sih generator itu dan perumpamaannya sebagai mahasiswa kita sebagai generatornya. Jadi generator itu merupakan bagian dari GRN, yang mana generator ini merupakan proses jaringan-jaringan dari inputan berupa vektor angka yang nantinya akan menghasilkan output berupa 3 dimensi. Misalnya kita sebagai mahasiswa diminta untuk membuat sebuah film pendek dengan mahasiswa yang sudah ditentukan, tentunya dengan mahasiswa yang sudah ditentukan maka kita akan menerima inputan atau perintah untuk membuat film pendek dan hasilnya adalah sebuah video film pendek. Nah, contoh gambarnya ya seperti ini. Misalnya kan kita menerima inputan, kemudian jaringan-jaringan mahasiswa itu melakukan sebuah pengelompokan dalam melakukan prosesnya, misalkan sebagai kameramen, terus sudah sebagai aktor dan sebagainya. Lalu dilakukan proses pembuatan filmnya dan hasil akhirnya itu adalah sebuah film pendek. Lanjut ke nomor 2, yaitu apa sih diskriminator dengan pengumpaan dosen sebagai diskriminatornya. Jadi diskriminator di sini merupakan jaringan yang mengklasifikasikan dari inputan yang diterima, dimana nantinya akan melalui data dan membedakan mana data asli dan mana data palsu. Misalnya pada proses pembuatan film tadi, dosen ini sebagai diskriminator, dimana dosen misalnya akan melatih teknik pengambilan gambar untuk proses pembuatan film pendek dan memberitahu teknik seperti apa yang benar. Jadi setelah kita misalkan menerima inputan, kemudian di sini jaringan mahasiswa setelah menentukan role masing-masing, kemudian akan ada proses pembuatan film. Dimana proses pembuatan film ini kan si aktor akan melakukan acting dan si kameramen akan melakukan proses pengambilan gambar. Nah, di sini dosen masuk untuk melatih si kameramen bagaimana cara teknik pengambilan gambar yang baik dan benar. Nah, nanti akan dicontohkan yaitu teknik yang benar dan teknik tidak benar oleh dosen itu sendiri. Nah, teknik yang benar ini nantinya akan dipakai untuk proses pembuatan film dan menghasilkan output atau hasil dari proses pembuatan film itu. Lalu jelaskan dengan tulisan 13 ini bagaimana arsitektur generator dibuat menggunakan input random yang bernama seed ya, dimana akan diubah menjadi sebuah gambar dan menggunakan convolution neural network yang dapat dilihat pada gambar. Jadi pada generator itu ada namanya seednya ini adalah random array yang kemudian nanti akan diproses menjadi dense terus upsampling 1, convolutional 1, upsampling 2, convolutional 2, kemudian hasil. Jika dilihat dari gambar, setiap prosesnya akan memiliki perkembangan bentuknya. Karena dari depth ini ke upsampling dia akan melebar, kemudian waveform akan lebih tinggi, dan upsampling itu lebih kecil tetap dia akan meninggi, sedangkan ke conv 2 sedikit melebar tapi lebih tinggi dan hasilnya itu akan lebih tipis tapi meninggi. Kurang lebih contohnya seperti itu. Ini tuh seperti proses pembentukan sebuah benda 3 dimensi menggunakan generator. Lalu kemudian apa sih diskriminatornya itu? Jadi diskriminator ini dibuat adalah CNN yang menerima inputan image lalu menghasilkan angka biner yang dapat menyatakan apakah gambar tersebut asli atau sesuai dengan dataset asli, atau misalkan data tersebut palsu. Jadi kebalikannya dari generator ini, dia akan inputan image yang sudah ada, kemudian convolutional 1, kemudian max 1, convolutional 2, max 2, dan kemudian di seed. Jadi ibaratnya seperti cloning dan membandingkan dengan gambar yang aslinya. Kemudian apa itu gambar latent space? Jadi latent space itu adalah representasi dari data yang dikompresi. Contohnya misalnya ada 3 gambar yaitu 2 kursi yang berbeda dan 1 meja. Maka ciri utama dari ketiga benda tersebut adalah latent space. Nah,
Latent space-nya itu setiap benda ini memiliki 4 kaki. Nah, 4 kakinya ini adalah ciri utama dari ketiga benda ini, maka itulah yang disebut latent space. Kemudian apa itu mass equilibrium. Jadi mass equilibrium itu semacam konsep untuk sebuah solusi di mana menggunakan strategi di setiap pihak diasumsikan telah mengetahui setiap strategi lawannya. Biasanya ini terjadi dalam sebuah permainan. Jadi kita udah tahu strategi lawan itu diasumsikan udah tahu. Jadi kita tuh harus menemukan solusi dari strategi lawan yang udah kita tahu dari informasi yang sudah ada. Itu. Kemudian contoh-contoh implementasi dari GAN, misalnya pada bidang model, seni dan iklan, GAN dapat digunakan untuk membuat foto-foto model fashion. Kemudian pada bidang sains, misalkan untuk mengembangkan citra astronomi dan mensimulasikan perasaan gravitasi untuk penelitian di materi gelap. Itu ya kayak misalnya penggambaran astronomi NASA itu menggunakan GAN seperti itu. Kemudian memberikan contoh pada penjelasan program beserta gambar arsitektur untuk membuat generator dan sebuah input layer, 3 header layer, dense layer, 1 output layer, dan save layer. Nah, contoh itu kurang lebih seperti ini. Ini agak sedikit kepotong. Jadi game akan melakukan inisialisasi dari sekuensial. Kemudian akan menambahkan dense unit sebesar 200. Kemudian input di mana inputannya adalah shape. Kemudian akan dilakukan data trailing. Lalu ditambahkan dense-nya itu sebesar 400 unit yang menambahkan dense layer dengan batch. Lalu menambahkan kembali dense-nya sebesar 284 unit. Kemudian occupation tanh dan menambahkan dense lagi. Kemudian mengcompile-nya di mana loss binary-nya adalah cross entropy. Kemudian melakukan optimizer. Lalu gain summary, maka akan menghasilkan sebuah summary atau kesimpulan dari data yang sudah disetting dan menangkap hasil dari setting itu. Jadi data di atas dari proses sebelumnya yaitu proses ekstraksi data gambar. Dari sumber data terdapat 3 layer dense dan 1 input layer dan output layer. Dari input layer tersebut dimasukkan terlebih dahulu ke dense pertama, lalu diproses oleh 2 layer selanjutnya, dan terakhir akan ditampilkan oleh layer output. Lalu berikan contoh dengan ilustrasi arsitektur diskriminator dengan sebuah input layer, 3 buah hidden layer dan 1 buah output layer. Jadi ini adalah layer inputnya, ini layer outputnya, dan ini 3 hidden layernya. Nah, 3 layer hidden ini disebut generator, di mana generator ini akan memproses dari bentuk dense ini sampai ke bentuk jadi seperti ini. Dan kode contoh programnya adalah seperti ini, kurang lebih sama seperti di atas. Kemudian yang bawahnya itu ada diskriminator. Diskriminator ini akan membandingkan hasil dari gambar yang ini, misalkan sudah jadi output. Nah, dari output ini gambarnya ini akan dimasukkan lagi menjadi diskriminator, di mana gambar yang tadi akan dipecah, dikembalikan menjadi dense. Kemudian gambar tersebut jadilah gambar tiruan. Nah, hasilnya itu gambar tersebut adalah gambar asli atau gambar palsu, kami membandingkan dengan hasil generator yang sebelumnya. Kemudian bagaimana kaitan output dan input antar generator dan diskriminator tersebut. Jadi pada kode metode tersebut akan disebutkan beberapa akurasi dari setiap metodenya. Pada setiap metode tersebut, misalkan diskriminator atau generator akan melakukan pelatihan dan dibandingkan hasilnya. Generator akan menghasilkan data baru sesuai dengan hasil latihan dari sebelumnya, sedangkan diskriminator akan membandingkan dengan data set apakah data tersebut asli atau tidak. Kemudian apa itu fungsi objektif yang berfungsi untuk mengukur kesamaan antara yang dibuat dengan asli. Fungsi objektif adalah fungsi yang digunakan sebagai penunjuk beberapa nilai kesamaan antara gambar tersebut dengan gambar asli, ya seperti latent space itu.
akan menunjukkan ciri-ciri utama atau ciri-ciri yang kesamaan dari setiap gambar. Lalu jelaskan apa itu scoring algoritma selain mean square error atau false entropy, seperti insertion score dan fixed insertion distance. Insertion score digunakan untuk mengukur seberapa realistis output dari GAN, di mana ada dua parameter, yaitu gambarnya mempunyai variasi. Setiap gambar jelas terlihat seperti sesuatu. Fixed insertion distance adalah ukuran kesamaan antara dua set gambar. Kemudian jelaskan kelebihan dan kekurangan GAN. Ini kelebihan dari GAN ini akan menghasilkan data yang hampir mirip dengan data asli, karena hasil training dari GAN akan menghasilkan data yang dapat berupa gambar, teks, audio, video, animasi, dan lain-lainnya. Berkat hasil tersebut, GAN digunakan dalam sistem dalam video games, iklan, dan industri lainnya seperti foto model, kemudian pembuatan animasi, dan lain-lain. Kerugiannya, saat diproses dengan metode GAN tidak dikonvergensi jenis sampel yang dihasilkan oleh generator terbatas, karena metodenya terbatas sangat sensitif dengan data yang sudah diinisiasi sebelumnya. Kemudian ada pemrograman. Apa itu 3D konvolusi 3D. Konvolusi 3D itu merupakan filler 3 dimensi ke dataset, atau filter 3 dimensi ke dataset, dan filter bergerak 3 arah, yaitu X, Y, dan Z. Kan kalau X dan Y itu 2 dimensi, maka ditambah Z menjadi 3 dimensi. Untuk menghitung representasi vektor level rendah, bentuk outputnya adalah volume 3 dimensi seperti kubus atau kuboid. Kode jelaskan kode program hasil itu generator network beserta penjelasan input dan output dari generatornya. Nah, di sini ada komentar di mana diskriminator model menggunakan super parameter values defined as follow. Jadi ini diskriminator di mana inputnya adalah set berupa angka untuk 64, kemudian difilter menjadi 64, 128, 256, dan 512. Sedangkan kernel size-nya itu adalah 4. Kemudian dilakukan stripe yaitu 2, kemudian dilakukan padding sen, lalu melakukan alpha dan activation literally dan conventional block sama dengan 5. Lalu input layernya untuk diskriminator itu set. Nah, lalu akan melakukan konversi 3D. Filter diskriminator tadi akan melakukan proses 3D. Kemudian variabel A akan melakukan literally, yaitu dimana memanggil fungsi alpha di atas. Kemudian melakukan perulangan di mana conventional block yaitu akan dijalankan melakukan konversi 3 dimensi, yaitu filter, kernel, strand, dan padding. Kemudian melakukan normalisasi, perulangan kembali sehingga diskriminasi model sama dengan input sama dengan this input layer, maka outputnya adalah A itu, dan mengembalikan nilai this model. Nah, menurut jaringan generator dapat dilihat kembalikan nilai struktur jaringan saraf pada umumnya. Jaringan generator menerima inputan sebuah vektor angka Z, kemudian mengubahnya menjadi output gambar 3 dimensi. Kemudian nomor 3, jelaskan kode program arsitektur dari diskriminator network beserta penjelasan input dan outputnya. Nah, gen itu berarti generator ya, ini adalah inputnya. Nah, kemudian block ini adalah sebuah outputnya. Outputnya itu ini tuh sama seperti diskriminator yang di atas, hanya saja kita prosesnya berputar dari menentukan side-nya dulu. Z side-nya itu 200, kemudian angka ini juga akan dibalik
512 terlebih dahulu filternya 256 atau 28, kemudian 64, kemudian kernel 4 thread 1222 input shape activation, dan sama seperti di atas lakukan deconversional 3D, lalu melakukan batch normalization, kemudian activation, kemudian diulangi deconversionnya 3D, kemudian batch normalization-nya, lalu hasil outputnya akan mengembalikan nilai generator model. Kemudian menjelaskan proses training gens, itu dengan melakukan effort sebanyak yang ditentukan. Jadi 3D gens ini bisa melakukan proses training itu sesuai dengan effort yang kita tentukan sendiri. Kemudian bagaimana melakukan setting awal capture untuk memenuhi semua kebutuhan sebelum melakukan keterangan bersifat data. Jadi yang pertama adalah melakukan clone GitHub, kemudian download dataset, kemudian buat folder baru, dimana folder itu ada logs dan result. Jelaskan tentang dataset yang digunakan untuk menerima tempat tumbuh, cara membuka dan tidak tetap, sampai deskripsi dari isi dataset dengan detail penjelasan setiap keluarga yang membuat orang awam paham. Dataset digunakan itu 3D set next, menjadi daya model berupa bentuk benda dan lain-lain. Folder trainingnya berisi training, dan data folder itu berisi data test, dan semua data tersebut disimpan dalam folder volumetric data. Ini menjelaskan apa itu voxel, volume pixel ya. Voxel itu adalah volume pixel yang mana titik dalam ruang 3 dimensi. Jadi sebuah voxel mendefinisikan sebuah posisi di mana koordinat arah x, y, dan z. Jadi sebuah voxel itu adalah unit dasar untuk mewakili gambar 3 dimensi. Jadi simpelnya itu voxel itu adalah titik-titik yang mewakili x, y, dan z untuk membentuk sebuah gambar 3 dimensi. Lalu kita langsung saja ke nomor 10, jelaskan juga fungsi membangun diskriminator pada fungsi diskriminator. Membangun diskriminator berfungsi untuk mendefinisikan seluruh gambar yang sudah di-load generator sebagai gambar fact dan real. Lalu ada jelaskan kode program if underscore name sama dengan underscore main. Jadi jika interpreter bukan menjalankan if dan main sebagai variabel utama, itu menetapkan variabel name untuk memiliki nilai main. Jika file ini sedang diimport lalu dari modul lain, name akan ditetapkan ke nama modul. Nama modul untuk tersedia sebagai nilai untuk variabel global. Kemudian jelaskan kode program berikut ini. Jadi ini tuh seperti meload dataset yang hanya folder cair data trainingnya. Jadi objeknya itu adalah cair, dimana direktorinya adalah 3D setnet volumetric underscore data. Kemudian format object name. Jadi ini hanya akan meload dataset yang berisi cair atau kursinya saja. Kemudian akan melakukan import sebanyak 10 kali dan seednya adalah 200. Kemudian dan size-nya adalah 1. Lalu jelaskan kode program berikut ini. Create models. Nah, ini adalah menggunakan Adam sebagai algoritma pengoptimilan dan binary cross entropy sebagai kerugian loss. Jadi semacam optimizer untuk generator dan diskriminator. Kemudian nomor 14, jelaskan kode program playbook. Ini artinya ialah kita akan memasukkan random vector ke dalam generator model, lalu membagi dua, generate example dan create example, dan menuliskan ke diskriminator sebagai model real atau fake. Jadi kita punya inputan, kemudian volume kita akan melakukan generator setelah di input bersama dengan diskriminatornya, yaitu fungsi viability untuk
memastikan volume dari disk motornya, kemudian akan dilempar ke inputan layar model. Lalu yang terakhir dijelaskan kode kode tersebut. Ini akan melakukan loading terhadap dataset, di mana berupa gambar 3 dimensi yang berbentuk float. Bisa kita lihat frame loading data. Frame loading data itu untuk menampilkan tulisan ini ya. Kemudian volume mengambil 3D image, kemudian data directory kita ambil, kemudian volume juga kita ambil. Nah, volume ini akan dikirim sebagai nanti plot. Mungkin cukup sekian dari pembahasan chapter 8. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.